Yes. Yang kedua sekarang saya mau cerita masalah banyak orang mixing itu kepingin kenceng. Ya, ada satu orang yang komen tadi di satu wallnya orang. Masalah bilang gini, oh, coba Anda kalau sound Anda dipakai 8 jam DJ, apakah bisa tahan? Nah, karena saya ngomong gini, saya nggak ngomong, cuman saya jawab di sini ya. Yang ngomong begitu menurut saya Anda mau ngegas. Jadi gini, sound system itu hati-hati main sound system. Banyak orang itu dikencengin waktu karnaval ya berjam-jam. Anda nggak tahu apa yang berakibat pada speaker Anda sebetulnya. Anda main karnaval, dibuat suara frekuensi yang barber horek itu 1 jam pertama misalnya, setiap jam itu Anda akan kehilangan sekitar 2 sampai 3 dB setiap jam. Karena apa? Karena voice coilnya speaker Anda itu panas. Namanya kalau panas, dia akan loss energy. Gitu loh. Jadi kalau Anda, kenapa speaker itu jebol pada waktu Anda main sudah lama? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa pada waktu Anda pertama kali cek sound selalu ngomong, "Loh, saya ini waktu cek sound enak loh suaranya, tapi pada waktu main gak enak ya." Nah, ini jawabannya sebetulnya. Jadi, kenapa itu terjadi? Karena pada waktu Anda cek sound, power Anda, speaker Anda masih dingin semua. Itu voice coilnya, bukan dingin suhu power ya. Voice coilnya masih dingin semua. Power Anda, elko-nya masih oke semua kerjanya. Gitu loh. Jadi akhirnya kontinuitasnya itu yang disebut dengan, kalau di teori dengan namanya program speaker berapa, continuous berapa, peak berapa. Nah, ini yang penting harus diketahui continuousnya. Continuousnya Anda ini bisa steady itu bisa rata. Gitu loh. Nah, ini yang membedakan produk Cina sama produk Eropa sebetulnya. Kenapa speaker Cina pada waktu pertama kali beli selalu bagus, tapi pada waktu lama ya atau dipakai misalnya 1 tahun misalnya, itu suaranya berubah banyak gitu loh. Karena wis itu murah, Cina mau dilawan. Ya kan ya. Jadi kalau dipakai 8 jam, problemnya adalah apa? Ya ini saya pengalaman, saya zaman dulu suka nyeting diskotik di Makassar ya. Itu kenapa diskotik itu selalu pakainya banyak, subwoofernya ngawur dan tidak disetel high power. Ayo, kalau karnaval kan pakainya banyak disetel high power ya. Tapi kalau di dalam diskotik, kenapa nggak disetel high power? Karena apa? Satu, di dalam ruangan budek pasti, nggak tahan ya kan ya. Saya pernah masuk di satu diskotik di Jakarta, namanya Golden Crown. Itu speakernya pakai subwoofernya itu, speaker atasnya pakai merek Master yang model kayak Function One yang horn gitu. Terus kemudian subwoofernya itu custom box, itu pakai Bema G550. G550 itu kelasnya seperti RCF P300 Bema 18 G550 tipenya ya. Itu the legendnya Bema. Kayak RCF, the legendnya kan P300. Kalau PD kan the legendnya 1850. Kalau BNC kan the legendnya TPX 100. Nah, itu subwoofer itu sama speaker yang digantung, speaker horn-horn itu nempel sampean. Jadi kurang lebih tingginya sekitar ya masa 3-4 meter ada kali subwoofer itu tingginya dan banyak. Dan di situ nggak disetel kenceng, nggak disetel
nggak disetel over, nggak disetel maksimum, ya toh, disetelnya biasa. Karena kalau dilihat dari perbandingan speaker atasnya, speaker mid high-nya sama subnya, ini subnya nggak masuk akal. Mid high-nya itu cuman kalau nggak salah 88 kali. Tapi subnya itu kurang lebih sekitar ditumpuk semua itu ada kali 40 subwoofer, double 18 ya. Jadi speakernya banyak banget. Apa yang mereka lakukan, karena diskotik itu mainnya DJ dari pagi sampai dari sore sampai tutup itu pagi hari. Digas terus gitu loh. Nah, digas terus, kalau itu mainnya subwoofernya sedikit, ya sebentar aja habis diskotik itu, bangkrut. Karena apa? Beli speaker terus, kapasitasnya nggak kuat gitu loh. Jadi itu yang dinamakan bahasa kerennya itu jaga headroom. Jaga headroom itu maksudnya pada waktu diangkat masih ada tenaganya. Tapi kalau waktu Anda karnavalan kan pada waktu diangkat ngukus keluar apinya ya nggak gitu mati ya kan ya. Tapi kalau diskotik kan nggak bisa kayak gitu. Itu orang ngobat semua, so dibakar diskotiknya, intinya kan begitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi karena yang desainer diskotik itu kebetulan saya banyak yang kenal, yang namanya Ko Iken, terus yang namanya itu kan jago diskotik ya, terus Pak Maksi, itu pemain diskotik semua. Mereka sudah mikirin bahwa speaker harus kali berapa. Misalnya kalau saya biasanya kalau saya masang gereja gerejanya misalnya gereja Katolik misalnya, saya nggak pakai subwoofer. Terus kalau misalnya gerejanya gereja kayak jadul, itu 1:1, misalnya mid high-nya 1, subnya 1. Terus kalau misalnya gerejanya gereja agak diskoan misalnya, ya kan gereja-gereja isinya anak muda, itu 1:2. Nah, urusan diskotik itu adalah full range-nya 1, mid high-nya 1, subnya kali berapa? Kali 6 kayak, kali 8 kayak. Nah, supaya apa? Kalau Anda nyeting di Smart Life ya, itu kan ada perbandingan antara mid high sama sub. Itu kan kalau saya buat live, kenapa saya selalu ngomong bahwa ayo setelan horeg dipakai buat live mixing, pasti hancur. Karena apa? Karena oversub. Ya kan? Bisa kalau di Smart Life yang full range-nya ada di 0 dB, subnya plus 12. Nah, ya pasti kalau Anda mixing plus 12, ya dimasukin kick drum yang ngangung feedback bass terlalu. Karena apa? Terlalu kenceng subnya. Nah, kalau saya biasanya begitu, meskipun subnya banyak, gimana caranya? Ya tetap dibuat plus 3, plus 4, plus 5 maksimal. Gitu. Kenapa? Supaya saya bisa mixing enak. Gitu lah. Jadi yang saya ngomong bahwa ayo dipakai diskotik 8 jam, jebol nggak? Kalau saya nggak dibatasin speaker subwoofernya dengan SPL tertentu, saya pasti nggak jebol. Tapi kalau dibatasin, saya mintanya SPL 120 dB 8 jam dengan speaker misalnya 10 biji, ya jebol speakernya. Nggak sampai 8 jam habis. Ngerti maksud saya ini ya. Tapi kalau Anda ngomong saya mau 120 dB tapi speakermu bebas 8 jam DJ terus, oh berani saya. Tinggal kalau sampai segitu berapa? Nah, itu saya akan ngitungin seberapa banyak Anda harus bawa. Nah, saya akan ngitungin gitu loh. Jadi nggak bisa seperti itu. Karena apa? Speaker jebol kebanyakan gara-gara pada waktu Anda main, pada waktu Anda live, kan sudah berapa jam Anda secara cek sound, terus Anda speakernya Anda bunyi-bunyiin lagu, pamer sama temennya, gitu, soundku settingannya enak, kan nyala terus, voice coil-nya kan panas. Nah, pada waktu Anda live, orangnya banyak, mid high-nya hilang, ya toh, subnya atos. Nah, itu mulai Anda ngulik manajemen. Nah, itu mulai sumber masalah keluar. Satu. Terus kedua, selain sumber masalah keluar, terus Anda kena kompor di belakang.
Mas, bassnya kurang ulem mas. Biasanya kan bahasanya seperti itu ya. Iki nggak dangdut banget mas, bassnya kurang ulem, kurang apa. Mulai Anda naikin gain. Nah pada waktu tambah malam kan tambah ngedrop. Minus 3 dB, minus 2 dB, minus 3 dB, minus 2 dB. Anda ngegas terus, power Anda jadi akhirnya keluar tegangan DC ngeklip, akhirnya kebakar voice coilnya. Nah, atau nggak gitu, didukung lagi dengan genset Anda yang jelek. Gensetnya nggak sampai 220 volt, Anda pakai power trafo. Alhamdulillah, wassalam. Karena apa? Karena kalau Anda pakai trafo, power trafo, kalau Anda cuma 200 volt, tegangannya ya otomatis wattnya berkurang 10%. Kayak begitu. Itu yang yang terjadi di lapangan. Kenapa jualan speaker di Indonesia ini banyak? Yaitu karena mereka nggak ngerti. Tapi kalau mereka di ngertiin, selalu dijawab bahwa kamu nggak pernah di lapangan. Nah itu jawabannya pasti. Kamu bukan operator dangdut. Nah itu yang kedua pasti. Saya ini pengalaman, nggak perlu teori. Nah ya itu jebol semua. Tapi ya nggak apa-apa bagi saya. Karena itu baik buat bisnis saya. Sampai di sini cerita saya ngerti nggak? Saya kasih satu rahasia loh itu. Kenapa jebol? Itu jawabannya. Tapi kalau Anda merasa, itu teori ngomong, silakan monggo dicoba. Jebol tinggal beli. Toko saya buka Senin sampai Sabtu, jam 10 sampai jam 7 malam. Bawa uang yang banyak, tak ladeni. Ayo, siapa yang nanya? Kayaknya dengar dongeng saya jadi ketiduran semua kayaknya. Ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada yang nanya, saya mau akhiri loh. Katanya kangen sama saya. Saya on nggak nanya. Lah, gimana kalau saya akhiri? Ya. Tadi siapa yang nyuruh saya live ya? Ayo ku, level. Lupa saya. Kok orangnya gak nongol kayak ini? Baru ngerti kok aku nyimak Samarinda. Baru ngerti kalau jebol tuh gara-gara gimana ya. Baru ngerti kalau Anda setel sound panjang-panjang, waktunya panjang, dB-nya turun ya. Baru ngerti ya Pak ya. Ya nggak apa-apa Pak. Semoga membantu Bapak. Gitu. Bapak Kolis, betul sekali. Mau main aman, kenceng ya speaker banyak. Dan speaker jangan dipaksa. Gitu ya intinya. Iya. Ya betul ya gitu. Kalau speaker dipaksa ya pasti habis. Ya namanya dipaksa. Gitu. Jebol bakure Maestro sing laris loh. Ya kan saya kan sudah bilangin hati-hati jebol. Tapi kan semuanya kalau dibilangin hati-hati jebol kan nggak percaya. Ya kan. Selalu kan Indonesia kan satu, ada peraturan untuk dilanggar. Bukan peraturan untuk ditaati. Udah tahu loh di buku itu ada watt power sekian, watt speaker sekian. Tapi dikasih yang wattnya apa? Powernya yang kecil. Dijawab lu gini aja bunyi kok. Asik. Ya kan jawabnya kan begitu. Buktinya bisa horek kok. Makanya ada kasus yang viral ya kan ya, kemarin saya baca grup, beberapa orang baca punya teman kita jebol karena dia nggak memperhitungkan faktor yang dia malamnya sudah dihajar. Nah voice coil tuh udah ngembang gitu loh, voice coilnya udah ngembang, udah agak goser pasti karena udah diajar semalaman. Pada waktu pagi diajar lagi rontok, lengket gitu loh. Ya wis itu dikira ini speakernya BNC bagus. Nah itu padahal apa, BNC bagus kalau dikasih power bagus. Kalau powernya jelek ya sorry BNC-nya ya nggak jadi bagus. Pasar Mamput mau tanya kok, kalau cek sound mending di setel berapa persen kok level kekencangan dari maksimal.
Ya kalau namanya cek sound kan nggak ada tamunya ya Pak ya. Intinya kan nggak ada yang lihat Pak. Ya nggak usah kenceng-kenceng, pokoknya rata Pak. Kalau saya Pak. Tapi kalau misalnya kalau sudah orangnya naik, kalau saya mixing ya Pak ya. Kalau saya mixing itu nggak pernah mau keras. Karena apa? Satu, telinga kita ini gampang capek. Gitu loh. Gampang capek. Jadi kalau mau mixing, menurut saya, Anda sesuaiin. Yang datang, Anda punya acara kemanten misalnya. Yang datang orangnya 20%. Nggak usah kenceng-kenceng, Mbak. Ngapain? Gitu loh. Karena orang yang datang cuma 20%. Gitu loh. Tapi kalau Anda misalnya orang datang full banyak, ya itu baru Bapak kencengin. Dan kalau misalnya kalau Bapak mau ngakalin, sorry, saya ulang, bukan kata-kata ngakalin. Namanya orang main konser, show, itu ada namanya klimaks. Nah, klimaks itu apa? Pertama kali sudah pasti Anda jangan setting sound Anda ini, istilahnya mixing speaker Anda kenceng banget. Karena apa? Pada waktu klimaks, speaker Anda udah kehabisan energi, udah habis. Gitu loh Pak. Jadi kalau saya biasanya mixing, biasanya saya jalanin dulu, lihat orangnya. Kalau orangnya dikit saya kencengin cuma 50% kok. Tapi pada waktu sudah rame, full orangnya, baru genjot 100%. Nah itu aman. Nanti pada waktu klimaks, speaker Anda masih nggak kedodoran. Itu jawabannya Pak. Pak Asar Mahmud itu semoga membantu. Pak Budi Jaya, kok di Epoch buat keyboard yang bagus pakai pasif atau aktif? Kalau saya pakai pasif. Karena apa? Karena keyboard tuh preampnya bagus. Kalau preampnya bagus pakai yang pasif. Kalau dikasih aktif boleh, tidak ada masalah. Cuman Anda harus tekan pad. Kalau nanti Anda tekan pad, akibatnya adalah apa? Pad itu kan minus 20. Ya rata-rata kan minus 20. Tombol 1 kalau di Behringer ya, tombol 1 minus 20, tombol kedua kan minus 20 lagi, berarti kan minus 40 dB. Nah kalau Anda minus 40 dB atau Anda minus 20, gain struktur Anda nggak bisa bagus. Kalau gain struktur Anda nggak bisa bagus, nanti monitor Anda belepotan. Itu Pak jawabannya Pak Budi Jaya. Kalau Anda monitornya belepotan, nanti ujung-ujungnya di panggung selalu ngomong kurang kenceng terus Pak, karena gainnya belepotan. Kenapa kok ada hubungannya sama monitor? Karena aux ada hubungannya dengan gain. Hati-hati. Itu Pak jawabannya Pak. Bapak Kap Abu Koer, untuk speaker 18 ini yang bagus harga kisaran berapa? Ya kalau mau bagus belinya jangan made in China. Jangan beli yang Cina, merek Cina. Jangan tergiur dengan voice coil 6 in, 5 in, 10, 100 in. Jangan. Kita nggak beli TV, kita beli speaker. Ya kan ya. Ya toh voice coil nggak gede-gede banget, 3 in, 4 in, tapi SPL-nya tinggi, watt powernya irit, ya dibeli kalau saya. Tapi kalau Anda kepingin lihat bokongnya semok, Anda kepingin gagah ngangkat barangnya ini keker, ngangkat barangnya berat, ya monggo. Tapi belum tentu tenaganya kenceng. Itu jawabannya. Bapak Asar Mahmud, terima kasihku. Loh, emangnya Bapak kalau mixing nggak gitu tak Pak? Langsung dari awal sampai habis kenceng terus toh Pak? Kalau kenceng terus sampai habis ya jebol Pak. Bedanya gate sama expander apa ku? Expander tuh mobil saya. Enggak guyon. Ya jadi gini, saya nggak pernah nemuin kata-kata expander sebetulnya. Karena kalau ada di itu kan istilah-istilah expander itu kan ada di kayak noise gate yang kelas murahan. Kalau noise gate yang kelas mahal kayak drummer itu nggak ada expander. Apalagi di mixer digital yang mahal kayak biasa saya mixing pakai di live, itu nggak ada kata-kata expander Pak, gitu loh. Jadi gate adalah fungsinya untuk
Bapak mau terima sinyal berapa milisecond. Jadi kalau misalnya gate ini dipakai di kickdrum ya, kickdrum itu kalau dipukul kan bunyinya kan aslinya kan bunyinya dung 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 dung, ada Nah, Anda kan kalau dengar didengar di lagu kan dengernya kan duk duk duk, nggak ada ngengnya kan, nya kan hilang. Nah, duk, nah itu diambil di gate supaya diambil kepalanya aja Pak, ekornya dibuang. Nah, itu fungsi dari gate. Kalau expander saya nggak ngerti Pak, karena saya nggak pernah jelas. Mungkin kalau studio kan ada expander, ada apa, dicoba aja. Setahu saya expander itu apa namanya, kayak ada bottomnya gitu loh Pak, lebih rendah gitu Pak. Kalau dari komponen gate, noise gate itu komponennya adalah threshold, attack, release, ratio, sidechain, itu Pak, hold. Nah itu Pak, semacam seperti itu. Ya, semoga Bapak ngerti, Pak Mahmud Mahmudi. Jadi Anda terlalu banyak pakai alat pun juga nggak efektif dan efisien menurut saya Pak. Jadi hati-hati. Kalau memang di noise gate-nya Behringer atau di mixer S32 banyak itu putar-putar-puterannya, saya nggak pernah pakai saya Pak. Yang saya pakai cuman yang tadi saya sebutin, attack, release, gate, itu aja Pak. Saya nggak pernah pakai, sampai sidechain itu nggak pernah saya pakai, HPF apa nggak pernah saya pakai, tambah mumet. Nanti saya lupa. Kenapa main gitu bahaya? Nanti kalau saya lupa, saya neken yang apa yang dipakai semua, pada waktu itu musisinya capek, drummernya capek, mukul kicknya pelan. Waduh, Anda susah nanti nyari yang mana. Lupa. Kalau Anda capek, mukulnya dia pelan kan, dia akhirnya gate-nya kan sinyalnya masuknya kecil, jadi kan dia kebanyakan ngunci. Nah, kalau ngunci Bapak tinggal main threshold aja, gampang gitu Pak. Pak Budi Jaya, suwun kok penjelasannya, moga sukses ya, sama-sama. Wes, ada yang mau nanya lagi? Sudah hampir 1 jam ini, lambene kemeng ya. Minum saya mana ya? Lupa. Udah, nggak ada yang nanya. Penjelasannya oke, jelas. Kalau belum jelas ya apa namanya, belajar teori lagi. Jangan main gaspol, remblong. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya saranin gaspol remblong karena saya jadi lagu. Ya kan ya. Tetap Anda harus tahu namanya teorinya. Jadi semua hal itu harus ada teorinya. Jangan langsung praktek. Praktek, kalau Anda berdasarkan praktek, Anda nggak tahu teori, ujungnya nanti Anda nggak apa ya, investasinya banyak, ngabisin. Jadi uang sekolahnya bayarnya mahal. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau. Bapak Ariste Speaker, lebih rekomen Mandako sistem by M atau pasif untuk FOH? Kalau bisa nyeting, by M rekomendasi. Kalau nggak bisa nyeting, pasif, pakai crossover pasif. Karena kalau by M Anda bisa dalam tanda kutip paksa speakernya untuk mencapai suatu peaknya dia. Jadi misalnya kalau Anda pakai crossover pasif, Anda kan sudah terbatas dengan namanya kan crossover pasif kan isinya tahanan Pak. Ya kan? Resistor fungsinya untuk gain. Terus kemudian kapasitor itu fungsinya untuk crossover pointnya. Terus apalagi ya isinya, lilitannya itu kan LCR ya, lilitannya itu kan untuk slope-nya Pak. Nah itu kan isinya tahanan semua Pak. Tapi kalau Anda langsung by M, itu kan ditahan secara elektronik gitu loh Pak. Jadi kalau saya bilang
pasti lebih kenceng pakai BM gitu. Tapi ya kalau bisa nyeting, kalau nggak bisa nyeting, pakai BM berantakan, apalagi 3M, apalagi 4M. Ya, 3M misalnya furinya 3M sama satu lagi subwoofer 4M, apa istilahnya 4-way. Wah, kalau saya suruh nyeting 4-way nggak ada alat ukur. Waduh, capek telinganya. Apalagi tanya ini cancel ini. Wah, ini nggak nyambung ini fasenya. Wah, tambah nggak tahu, nggak bisa. Harus ada alat ukur. Bapak Arif Sumadireja, melu sinau Mbak Mik. Waduh, saya bukan Bamba sih, si ABG. Bapak X-Friend Danisko, apakah 0 dB aux sama 0 dB main out itu sama? Apakah aman jika 18 in FOH diambil dari sinyal aux? Oh, Bapak maunya subwoofernya ikut aux. Gini Pak, seperti saya jelasin tadi ke Pak Budi Jaya masalah direct box. Ya, kalau Bapak ngomong 0 dB itu apa sih Pak 0 dB itu Pak? Nah, gimana sih Pak tahu caranya mengenul db-kan sinyal? Ayo, ngomong. Ini pemahaman yang kadang-kadang keliru ini. Ayo, pertanyaan saya, Anda kok bisa tahu 0 dB itu dari mana? Apakah fader Anda taruh 0 dB, sinyalnya Anda pasti 0 dB? Nah, itu, ayo saya nanya nih. Apakah fader ditaruh 0 dB, sinyalnya pasti 0 dB? Teng 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 toeng. Di lampu mixer sama fader. Lampu mixernya gimana Pak? Apa yang terjadi di lampu mixer Pak? Kalau fader kan pasti 0, ada angkanya. Lampu mixernya gimana Pak? Apakah harus 0 juga? Nah, itulah yang dinamakan dengan gain Pak. Itu namanya gain struktur. Nah, di lampu PFL, betul Pak. Jadi kalau Bapak di PFL sinyalnya 0 ya Pak ya, oke, di LR. Nah, berarti kan gainnya Bapak sudah 0. Anggap aja Pak ya, gainnya anggap aja untuk mencapai 0 dB, anggap aja, ini anggap ya Pak ya, supaya Bapak gampang kita mengertinya ya. Kalau Bapak pakai mixer digital, di situ ada 20 dB. Rata-rata keluar gain tuh keluar suaranya kan rata-rata di 20 sampai 25 dB. Nah, 20 sampai 25 dB itu sudah mencapai 0 dB sinyal, ya kan ya. Jadi ini ada mic nih, gainnya 25 nih, di gain input nih, outputnya 0 dB nih, berarti kan udah bener ya, 0 ya. Oke, Bapak tekan aux. Nah, kalau auxnya itu Bapak taruh fadernya itu di 0 dB, aux masternya, terus kemudian Anda buka assign-nya di 0 dB juga, auxiliary-nya di per channelnya 0 dB juga, itu 0 dB. Tapi pertanyaannya adalah, kita ini mixing pakai apa? Kalau Bapak mixernya satu. Banyak orang yang zaman dulu mixingnya pakai gain, kepingin fadernya rata. Nah, itu hati-hati. Akhirnya yang terjadi adalah auxiliary Anda nggak 0 lagi, karena Anda sudah muter gain. Gitu Pak. Tapi selama Anda nggak muter gain, Anda cuma naik turunin fader, kalau auxiliary-nya itu pre, sekali lagi ya Pak ya, pre fader, itu 0 dB. Tapi kalau Bapak kasusnya ini buat aux sub, pasti post fader. Nah, kalau post fader, Anda nanya apakah sinyal saya ini 0 dB, jawabnya susah. Karena apa? Itu tergantungnya dengan namanya gain, dan tergantung dengan namanya fader, dan tergantung dengan namanya tone control. Kalau tone controlnya Anda misalnya bassnya Anda naikin 80 Hz itu di plus 2 dB, sinyal Anda juga nggak jadi 0 dB lagi Pak. Makanya saya paling nggak suka
taruh auxiliary subwoofer. Karena apa? Akibatnya kalau subwoofer ditaruh auxiliary, itu secara delay time meleset. Karena enggak iling. Karena time alignment ada hubungannya dengan gain. Tuh jawabannya. Angel iku penjelasannya. Mega alon-alon gendeng isoan. Ngerti Pak? Pak ex-friend Danis ngerti? Kalau gak ngerti ngelundas guyoan. Mestinya ngerti, karena saya pelan-pelan. Bapak Abu Koer, kalau Twitter sering putus apa penyebabnya? Oke, kalau voice call-nya terbakar Pak, itu karena Anda bisa terlalu rendah cut off-nya. Bisa powernya untuk ngangkat Twitternya kurang kuat. Tuh, jadi untuk caranya supaya Anda Twitter nggak putus, ya kalau mau aman Anda pasang crossover pasif. Karena sudah dibatasin dulu sama crossover pasif. Tapi kalau Anda sudah ahli, ya Anda pakai alat ukur minimal. Anda harus tahu bahwa Anda beli Twitter, misalnya Anda beli Twitter, dapat Twitter frekuensi respon misalnya 16 kilo sampai 1,6K misal ya. Frekuensi responnya 1,6 1600 sampai 16.000 misalnya. Jangan di-cut 1600 Pak. Kalau saya biasanya nge-cutnya kali 1,5 atau kali 2. Jadi kalau misalnya 1,6, saya bikin cutnya minimal 2 kilo, 2,5 kilo sampai 3 kilo. Kalau saya gitu Pak, karena itu menjaga keamanan. Terus kemudian slope-nya jangan dibikin slope 12 dB, karena dia bisa membaca rendah mid-nya, itu bahaya. Nah, biasanya yang terjadi adalah semua orang berpatokan pada smart left, maunya fasenya nyambung. Yang terjadi adalah apa? Twitternya dikorbanin, Twitternya di slope rendah, itu bahaya. Begitu, karena kalau Twitter di slope rendah, ujung-ujungnya Twitternya kemasukan middle. Nah, akhirnya putus. Tapi saya seneng karena nanti beli terus. Haha. Maknyos.